Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang bagaimana memanfaatkan API dari Raja Ongkir atau API dari Raja Ongkir. Yang sebelumnya kita coba menggunakan Postman. Sekarang kita akan coba implementasikan ke dalam framework Code Igniter sehingga lebih user friendly dan mudah digunakan tentunya. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Ini masih di localhost, kemudian kita memilih kota misalnya dari Garut ke Bandung misalnya. Jadi tujuan API Raja Ongkir ini adalah salah satunya mengecek ongkos kirim dari satu kota ke kota yang lain. Nah, bagi yang belum memahami tentang Raja Ongkir atau cek ongkir ini, bisa lihat video sebelumnya tentang bagaimana mengecek gitu ya, mengecek API Raja Ongkir atau ongkos kirim dengan menggunakan Postman. Kemudian beratnya berapa? Misalnya 1.500. Kurirnya apa? Misalnya pakai JNE. Kurir ini hanya 3, kenapa? Karena di tipe yang kita gunakan yaitu tipe yang gratisan ya, ini tipe starter. Jadi ada tipe starter, basic, dan pro. Tipe starter. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di ringkasan di sini, nah ini hanya kodenya itu JNE, POS, dan Tiki. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan yang lebih, bisa menggunakan tipe yang di atasnya itu dengan cara mengupgrade-nya. Kalau ini lengkap, misalnya nah ini lengkap nih sekali nih untuk kurirnya, termasuk misalnya ada dimensi paket ya. Kalau ini syarat untuk mengimplementasikan ini, kita harus mendaftar dulu di Raja Ongkir, kemudian mendapatkan API seperti ini. Nah ini API-nya, jadi harus mendapatkan ini untuk mengimplementasikan. Nah ini sudah, misalnya saya coba klik cek. Lumayan loading lama karena dia akan mengecek ke sana. Nah pengiriman dari Garut Jawa Barat ke Bandung Jawa Barat menggunakan jasa kurir JNE tadi yang dipilih. Berat 1,5 kg. Ada beberapa opsi, ada oke, ada reg, ada yes. Nah data-data ini, hasil ini kita tidak nyimpen di database kita, tetapi menggunakan REST API yang mengambil data dari Raja Ongkir. Nah seperti itu, Raja Ongkir yang menyediakan API-nya. Jadi kita mengirimkan parameter berupa sumbernya dari mana, destination-nya ke mana, menggunakan jasa kurir apa, beratnya berapa. Nanti akan mengembalikan nilai-nilai ini. Nah hari ini mungkin kita akan membahas tentang ini. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan menggunakan Cogniter ya untuk membuatnya. Di htdoc saya akan kopikan dulu Code Igniter versi 3 saja. Di copy, kemudian saya paste. Oke, sudah ada. Saya rename menjadi cek ongkir misalnya ya. Silahkan nama foldernya bebas disesuaikan saja. Cek ongkir, kemudian saya menggunakan editor Visual Studio Code. Saya akan buka di sini folder yang tadi ya. Di open folder, file open folder, kemudian cek Raja Ongkir, pilih. Ini sudah masuk. Kemudian saya membutuhkan sebuah tampilan yang bagus ya. Ini menggunakan formnya Bootstrap. Kita download dulu Bootstrapnya.
Boleh bootstrap 4 ataupun 5. Misalnya bootstrap 4. Oke. Kita bisa menggunakan yang ini, link ini ke websitenya langsung atau mendownloadnya ya. Saya misalnya akan mendownloadnya. Di desktop saya simpan. Bootstrap 4. Diekstrak. Nah ini nih ada 2. Saya kopikan juga dengan JS-nya ya sekalian. Copy. Simpan di tempat yang tadi ya. Di cek ongkir. Saya bikin satu buah folder namanya aset. Aset ini biasanya digunakan untuk menyimpan file-file eksternal seperti JavaScript, kemudian CSS, image. Biasanya saya gunakan folder yang namanya aset. Oke, sudah. Di sini sudah ada Bootstrap JS. Jika diperlukan nantinya ya. Di sini ada Bootstrap. Oke, nah sekarang yang berikutnya kita akan buat sebuah halaman. Oke, ini kita buat sebuah file controller baru ya. Namanya misalnya main.php. Oke, kemudian saya kopikan aja, bikin controllernya dari dari home. Saya hapus komennya biar nggak terlalu ngedelimet. Nama kelasnya kita ganti sesuai dengan nama filenya. View-nya kita ganti misalnya ke home. Berarti kita bikin sebuah view di sini. Namanya home.php. Oke. Nah ini ya, home.php. HTML saya bikin cek ongkos kirim. Mengecek ongkos kirim. Oke. Kemudian setelah itu ingat di config, di routes kita arahkan default controllernya ke main ya. Sehingga akan terarah ke sini, dari sini dilempar ke home. Kita coba akses localhost cek ongkir. Udah ya. Ini sudah masuk. Tinggal yang berikutnya kita akan membuat form seperti ini ya. Asal, tujuan, berat, jenis kurirnya apa. Oke. Biar bagus tampilannya kita menggunakan CSS Bootstrap ya. Kita linkkan dari sini. Kita aktifkan dulu URL-nya karena kita akan mengambil URL untuk mengambil file CSS di aset ini. Nah, ke sini ya. Maaf, ini yang bawah. Di autoload
URL-nya kita aktifkan di baris ke-92. Nah, di sini URL sudah. Nah, sekarang kita bisa mengaktifkannya di sini. Echo base URL berarti ke aset ya, slash css slash ini bootstrap .css. Seharusnya ini sudah berubah tulisannya ya. Nah, beda ya. Ini bawaan CSS-nya sudah. Kemudian kita buatkan div kelas container. Oke. Kita cek lagi agar agak ke tengah ya. Nah, oke. Lanjut kita bikin form ya. Asal, tujuan, berat, dan jenis paketnya. Oke. Form, tutup form. Biar cepat kita cek aja di sini untuk form ya. Form. Kita akan menggunakan metode yang mana ini? Nah, yang seperti ini aja ya. Ambil aja salah satu. Ini nih yang udah select, berbentuk select. Copy. Paste. Nah, ininya dihapus aja, nggak perlu. Asal misalnya. Pilih asal kota. Ininya saya hapus aja. Pilih kota. Oke, nanti isi kotaknya kita tidak meng-create sendiri, tetapi kita akan ngambil dari API-nya Raja Ongkir. Ini kota. Kita coba mengambil langsung ya dari nah, saya isikan dulu semuanya, pilih asal kota, tujuan kota berarti kan. Tujuan kota. Kemudian apa lagi? Berat dan jenis. Berat ya. Berat paket berarti kan. Berat paket. Bukan select berarti kalau ini ya, tapi input biasa. Input type text. Name-nya berat misalnya. Kemudian kelasnya form control. Oke. Dan yang terakhir pilih paket, pilih kurir ya. Pilih jenis kurir. Karena kita menggunakan starter, kita langsung aja dituliskan di sini. Apa aja tadi? Hanya 3 ya. Pertama, oh ya, ini value-nya harus dikasih kosong ya. Value JNE untuk JNE. Value pos untuk pos Indonesia. Value tiki untuk tiki.
Oke, kita coba di sini. Ini ya. Kalau gede nanti dikecilin menggunakan call span ya. Maaf, call layout grid CSS. Oke. Sudah, tambahkan satu buah tombol ya. Tambahkan satu buah tombol di sini. Saya copyin aja. Ini labelnya hapus berarti langsung ya. Input type submit, kemudian value-nya namanya adalah cek ongkir, kelasnya berarti btn primary, name-nya submit. Sudah, kita cek. Nah ini ya. Oke, kita sekarang menampilkan kotak. Menampilkan kotak di Raja Ongkir itu kita lihat dokumentasinya di starter. Nah ini ya, kita contohnya di PHP, contoh requestnya di sini, ini nih. Oke, kita akan kopikan aja ini. Copy, atau bisa dengan klik ini ya, sama saja. Kemudian di controller disimpannya tentunya di function index di atasnya. Ini menampilkan kotak dari API Raja Ongkir. Oke, saya paste di sini. Jeder. Saya rapihkan dulu ya. Nah, karena kita menampilkan kotak, ini kita hapus. Karena kalau menggunakan ini berarti kita mengambil ID kotaknya ya. Oke, hapus. Kemudian kita butuh API key ya. API key berarti kita lihat di sini. Nah ini kita copy saja. Kemudian, nah untuk nyimpannya kita simpan di atas aja. Menjadi sebuah variabel global ya. Public API underscore key misalnya sama dengan ini. Nah, sehingga nanti di sini kita panggil aja this API key. Nah, gini ya. Oke. Yang berikutnya ini sudah ya. Kita coba apakah muncul nggak responnya atau error. Ini belum diapa-apain ya. Lama karena dia tuh udah masuk ya, kelihatan nih nama kotak-kotaknya. Udah tampil. Sekarang kita kirimkan datanya ke layout ini ya, home ini. Saya ganti ini, saya kasih komen saja biar nggak hilang ya sumbernya. $data kotak
sama dengan, kalau error kita tampilkan ya dalam bentuk array biasanya. Array error true misalnya. Cukuplah segitu ya. Titik koma. Nah, kalau tidak kita akan, karena ini dalam bentuk JSON, kalau kita lihat ya. Ini dalam bentuk JSON ya. Nah, ini bentuk JSON nih. Nanti kita akan belajar juga bagaimana membuat JSON. Nah, kita akan decode menjadi array ya, dari JSON ke array. Di PHP sudah ada ya. Sudah ada fungsi untuk mengubahnya. Kontak. JSON decode. Nah, ini apa? Respon. Nanti dicoba print R ya. Dollar data kota. Localhost cek ongkir. Nah, ini udah berbentuk array ini. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita bisa olah array ini. Raja ongkir query Ctrl U. Nah, ini modelnya kalau menggunakan array object berarti ya. Raja ongkir, kemudian ada query, ada status, ada result. Nah, kita akan mengambil nama kota ini berarti ya. Berarti strukturnya ke raja ongkir dulu, kemudian ke result. Di result kita akan looping nama kota ini yang diisikan ke dalam ke dalam data ini ya. Nah, ini. Oke, kita komen ini. Kita bawa ke view-nya. Dollar data berarti ya. Oke, sudah, berarti dia akan masuk ke sini. Ke sini value-nya kita kosongkan. Nah, kita coba di sini cek ya. If dalam kurung data, berarti datanya ada itu ya. Apa yang dilakukan? Ini if. Nah, kita coba di for each ya, pengulangan. For each dalam kurung tadi ya, berarti kan raja ongkir, kemudian gimana nih? Raja ongkir, result berarti yang di looping adalah di bagian resultnya. S kota gitu ya. Bukan data tapi kota ya. Karena di sini variabelnya adalah kota nih. If kota maka ini. And for each. Oke, di sini berarti tampilkan optionnya. Option value-nya apa? Coba kita cek. City ID ya. City ID. PHP echo dollar kota. Jangan kota ini karena samanya. KT aja. KT City ID untuk value-nya dan isinya nama kotanya tentunya ya.
Bentar, nama kotanya dia pakai variabel apa? City name ya. Kita copy ke sini. Oke, kita jalankan. Oh, tidak muncul. Kita coba cek ada apa gerangan, kenapa tidak muncul. Oh, di sini dolar kota. Dolar kota ya, karena loopingnya kota. Kota Raja Ongkir result berarti. Maaf. Nah, ini baru muncul ya, banyak. Ini kan banyak ya kotanya. Sehingga mungkin kalau menggunakan memilih Garut kan harus satu-satu nih Garut. Sedangkan di sini kita bisa ngetik nih Garut. Nah, agar memudahkan auto search seperti ini, itu namanya auto search. Di sini belum bisa. Nah, kita menggunakan fasilitas plugin jQuery namanya select to ya. Kita cek select to. Select to ini. Yang di sini select to. Nah, ini nih select to itu ya. Kita lihat contoh penggunaannya nih di sini. Nah, seperti ini ya. Misalnya California tuh udah ada tinggal nih. Caranya berarti kita coba installationnya seperti apa. Nah, ini kita bisa mendownloadnya dan seterusnya. Nah, biar cepat kita ambil aja yang langsung mengarah ke linknya dia di sini. Kita copy ini, copy, simpan di sini ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan ini kita harus tambahkan jQuery-nya. Karena ini kan plugin jQuery-nya. Kita menuju jQuery. Ini sebenarnya bisa di-download ataupun menggunakan linknya ya. Nih seperti ini CDN ini. Saya kopikan. Sebentar. jQuery. jQuery documentation. Saya ngambil yang ini aja, di copy link. Maaf, jangan copy link lah. Copy link address aja. Ke sini harus di atasnya ya. Script. src. Nah, seperti ini. Untuk memanggil jQuery-nya langsung ya. Nah, yang berikutnya bagaimana mengimplementasikan select to ini. Kita pilih basic ini. Nah, ini segini aja nih scriptnya nih. Kita tambahkan misalnya di sini ya. Script, tutup, enter. Nah, ini nama kelasnya yang akan diimplementasikan, misalnya live search, auto search misalnya. Auto search gitu ya. Oke, jadi auto search ini akan menjadi select menjadi pencarian. Tambahkan aja di sini di select kelasnya, tambahkan kelas ini. Kita coba refresh. Lebih lama. Nah, ini nih. Garut.
kan. Oke. Bandung, ban. Nah, kalau sudah dapat satu, kita lanjutkan ya. Ini jangan lupa dikasih nama. Name-nya adalah asal kota ya. Kita copy ini ke tujuan karena sama ya. Paling kita ganti ininya, name selectnya itu tujuan. Kemudian paket berat. Oke, ini nggak usah auto search karena memang kalau 3 nggak perlu ya, nggak perlu menggunakan select to, tapi kalau mau ya silahkan itu ya. Name-nya kurir. Oke, sudah, ini kita sudah implementasikan interface-nya antar mukanya. Yang berikutnya kita akan menghitung ya, misalnya dari Garut, kota tujuannya apa, Palangkaraya misalnya, 1.500, jenis kurirnya apa, misalnya Pos Indonesia, cek ongkirnya belum. Oke, kita lanjut. Sekarang ke cek ongkir. Cek ongkir kita membutuhkan interface baru. Pertama kita cek dulu ya, API untuk menghitung ongkos kirim. Menghitung ongkos kirim ada di sini. Ini parameternya menggunakan pos. URL, ini parameternya banyak ya. Kemudian contoh penggunaan ada di sini. Nah, ini yang akan kita copy ya. Kita copy saja ini. Pakai clipboard boleh. Copy. Di main kita bikin satu buah fungsi baru. Misalnya di sini cek ongkir function, misalnya hasil, bukan hasil ya, cek ongkir aja ya. Oke, ininya hilangkan. Sudah, API-nya kita hilangkan, bukan hilangkan, diganti dengan yang di atas ya. This API key. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan mengirimkan data ke post field ini. Ini ada URL ya, sedikit dibahas mungkin ya tadi. URL-nya apa, kemana akan dikirimkan API tersebut. Untuk jadi header kalau dulu di Postman ya. Kemudian return transfer itu mengembalikannya. Encodingnya kosong. Times out-nya berapa detik gitu ya. Kalau misalnya 30 detik tidak ada balikan maka dia akan menampilkan error. Ini HTTP version. Jadi versi yang digunakan 1.1. Jenis metodenya ada post, ada get ini. Post field, kemudian ini parameter yang dikirimkan ya. Kita nanti akan mengirimkan apa aja. Di sini ada apa aja, berarti kan ada asal, ada tujuan, berat, dan jenis kurir. Oke, kita implementasikan. Berarti setelah disubmit, berarti di sini kita arahkan metodenya post ya tadi. Kemudian actionnya ke echo site URL. Kalau ini site URL berarti kemana tadi ya, ke
main slash cek ongkir ya. Ke main ke sini cek ongkir. Oke. Kita akan mendapatkan dulu input-input yang data-data input yang diinputkan di form tadi ya. Misalnya apa tadi? Asal kota. Sama dengan this input post dari asal ya. Kita lihat ininya namanya asal ya. Nah, namanya asal, didapatkan asal, simpan dalam sebuah variabel asal kota. Dolar tujuan kota sama dengan this input post tujuan tadi ya nulisnya. Kemudian dolar berat sama dengan this input post berat tadi ya. Kemudian satu lagi dolar apa? Kurir ya. Kurir sama dengan this input post kurir. Nah, post ini harus sama dengan name di sini ya, tujuan berat kurir. Oke, sama. Kalau variabel ini yang akan dikirimkan ke sini nih, origin. Berarti origin ini tujuan ya. Maaf, sumber. Karena kalau kita lihat di sini di parameter nih, origin itu ID kota atau provinsi asal. Berarti asal ya. Oke, kita ganti ini kan statis ya. Kita ganti jadi dolar asal kota. Kemudian destination berarti ini tujuan. Ganti jadi dolar tujuan kota. Ada weight dolar berat. Dan terakhir kurirnya kita ganti dolar kurir. Oke, sudah ya, sudah masuk semua. Tinggal kita lihat cek responnya. Dan kita akan membuat satu buah view ya. Satu buah view di sini. This load view apa? Misalnya hasil itu ya. Hasil, maka saya akan bikinkan satu buah view namanya hasil.php. Oke. Biasa bikin HTML dulu. Titel hasil. Body pakai H3, hasil cek ongkos kirim atau ongkir ya. Yang berikutnya biar bagus kita tambahkan ini ya. Di sini
Kemudian ini pakai kontainer di kelas kontainer. Oke, kita cek. Maaf, belum Garut, Bandung Barat misalnya, 1500 pos. Nah, ini sudah ada nih. Sudah ada hasilnya ya. Berarti nanti kita akan coba implementasikan seperti yang tadi. Ini masih dalam bentuk JSON bentuknya. Akan kita konversi menjadi dalam bentuk array, kemudian diimplementasikan. Oke, kita implementasikan sekarang ya. Berarti di main seperti biasa kasih komen, kemudian $data hasil array. Kalau tidak ada saya bawa error sama dengan true gitu ya. Kemudian di sini saya kasih komen ini $data hasil sama dengan tadi ya JSON decode respon. Oke, kemudian kita kirimkan datanya. Nah, selanjutnya kita coba di hasil ini kita print dulu ya, seperti biasa. Print min r untuk mengecek data hasil udah berbentuk. Saya cek di sini aja. Localhost cek ongkir. Tadi dari mana? Garut ya. Ke Bandung Barat ya. Nah, ini udah berbentuk array objek ya. Nih. Nah, ini ya. Berbeda dengan ini, lihat nih. Ini berbentuk apa? JSON, sedangkan ini berbentuk array objek. Oke, nah kita akan olah ini. Kalau kita lihat di lebih mudahnya ini ya. Berarti kita akan mengambil kalau ingin informasinya seperti yang tadi saya buat sebelumnya. Pengiriman dari tujuan menggunakan apa, berat berapa, kemudian pengiriman ada jenis apa aja. Pengirimannya menggunakan apa ada di sini ya, Pos Indonesia. Kemudian dari mana, berarti origin detail, tujuan destination detail. Oke, kita coba implementasikan ya. Saya kasih komen di sini. Kemudian di hasil kita implementasikan. Strong pengiriman dari titik 2 berarti echo dolar hasil apa tadi variabel yang dikirimnya hasil ya, berarti dolar hasil, kemudian raja ongkir origin detail kan, raja ongkir origin detail terus ke Garut ya.
ini untuk menghasilkan kota asal. Kita coba cek satu dulu ya. Di sini aja kita tambahkan Garut. Nah, ini udah ya ke Garut. Oke, Garut itu kalau ingin tambahkan provinsi boleh kita copy berarti kan. Ininya jadi data province. Ini nih. Mungkin aja Garut itu ada 2 ya, di mana dan di mana. Kemudian saya copy aja ini untuk ke tujuan. Tujuan ke gitu ya. Kemana? Berarti kalau tujuan bukan origin details, tapi tujuan itu destination detail ya. Untuk variabel ininya sama. Ini kita ganti, ini sudah. Harusnya ini sudah. Oke. Ini di refresh saja. Ini ya. Garut Jawa Barat, tujuan Bandung Barat Jawa Barat. Pakai koma aja di sininya biar kelihatan. Kemudian di sini pakai BR biar pindah baris. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan jasa kurir apa gitu ya. Berarti di sini saya tambahkan lagi menggunakan jasa kurir. Nah, menggunakan jasa kurir kita lihat Raja Ongkir, result, array 0. Ini ada array lagi nggak ada ya, 0. Kemudian name. Oke, berarti ada 3 ya, tapi ini array nih. Oke, berarti copy aja yang di sini biar nggak pusing. Hasil Raja Ongkir, kemudian ke sini ya ke result. Kemudian ada 0, array 0. Dan berikutnya ke name. Mungkin ini kenapa 0? Mungkin ini kenapa 0? Mungkin ada orang memilih lebih dari 1 kurir gitu ya ketika di awal melakukan pemilihan. Kalau kita kan select box, mungkin ada check box gitu ya, pilih JNE pos sehingga ini jadi looping. Kalau kita hanya 1 ya langsung aja diakses seperti ini 0. Oke, kita coba reload. Oke. Udah ya menggunakan pos Indonesia. Oke. Di sini BR. Di sini BR. Kemudian yang berikutnya adalah berat. Kopikan aja ini. Berat paket di sini. Berat paket kalau kita lihat di sini, oh di atas nih. Ambil yang ini aja ya. Pakai query berarti. Di sininya query. Kemudian weight. Ini karena dalam bentuk gram, kita akan konversi menjadi kilo. Berarti dibagi 1000 ya. Kemudian tambahkan kilogram.
biar jadi kilogram gitu ya. 15 tadi jadi kilogram. Nah, yang berikutnya adalah ini nih, melakukan looping cost ini ya, karena ada beberapa jenis nih. Ada untuk post reguler, next day, dan seterusnya. Mungkin kalau ada yang lain itu. Oke, kita implementasikan. Di sini pilihan biaya itu ya. Biaya pengiriman. Kita ngambil langsung ke result ya. Result 0. Result 0 cost berarti ya. Ini result, kemudian result 0 cost, berarti kan gitu ya. Nol. Kemudian melakukan looping kan, ada 0, 1 dan seterusnya. Mungkin saja ada jenis paket banyak gitu ya. Kayak tadi kalau JNE kan ada 3 ya, reguler apa dan seterusnya. Kita coba looping di sini. For each dalam kurung, kopikan aja. Di sininya cost ya. Ya akan kita looping S dolar harga misalnya atau biaya. Ini tutupnya di belakang ya. Maka and for each. Oke. Sekarang kita loopingkan di sini. Ini BR. Kita cek seperti apa. Nah, ini service berarti kan layanan ya. Post reguler harganya berapa? Oke. Dolar biaya service titik 2 untuk service misalnya post reguler harganya sekian, berarti kita ngambil ada nolnya di sini ya, langsung aja lah kita buat copy aja ini. Di sini 0. Value. Ini ngambil ini ya. ETD berapa hari lamanya. Kita tambahkan ini dalam kurung aja gini. ETD hari. Ya betul ya. Kemudian BR. Oke, kita coba. Wis, ada error. Cost tidak ditemukan. Di line 27. Nah, for each raja ongkir result. For each raja ongkir. Kemudian result 0 cost. Oh, costnya gini tulisannya. COST. Ada S-nya lagi di belakang ya. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Udah muncul ini. Regular post. Next. Berarti ini nih. Value tidak ditemukan.
Kita lihat. Oh, value ini ternyata ada array-nya di dalamnya ya. Berarti biaya service, kemudian ada cost ini ya. Bukan service tapi cost. Di dalam cost, bukan di dalam service, untuk mengambil data value ini. Oke, berarti ganti ini. Ini ganti jadi cost, ini juga ganti jadi cost. Kita cek lagi. Nah, sudah nih. Dari Garut ke Bandung Barat, pos Indonesia 1,5 kilo. Ada 2 jenis ya, ada reguler dan next day. Kita coba yang lain. Yang dari Sabang, coba dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Menggunakan JNE deh. Oh, ada 2 ya. Nih harganya masih seperti ini ya. Kita gunakan format number aja biar enak dibacanya. Kalau ini kan berapa ini gitu ya. Di sini tambahkan format number. Sebentar. Number format, bukan format number, maaf. Nah, begini saja. Paling ditambahkan depannya RP. Nah, RP 298.000. Kalau misalnya dari Garut ke Bandung. Nah, ini ada 3 nih. Oh, tadi kan 2 ya. Nah, ini 3. 16.000, 18, dan 24. Nah, itulah bagaimana mengimplementasikan API dari Raja Ongkir menjadi sebuah aplikasi di sisi kita gitu ya. Nah, hasil ini kita bisa menggunakan POS tadi ya. Nah, seperti ini dikirim atau menggunakan jQuery. Jadi ketika klik maka keluar di bawahnya. Biasanya kalau kita mengimplementasikan di aplikasi-aplikasi e-commerce kan dalam halaman itu bisa menggunakan jQuery. Jadi tidak pindah halaman maksudnya ya. Oke, itu selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.